Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami, Tuhan, biar sesuatu yang harus kami perbaiki sesuai dengan firman Tuhan yang senantiasa berbicara di dalam hati kami sebagai terang yang bercahaya yang menyinari hati kami, sehingga kegelapan yang ada dalam diri kami tersingkirkan, dihalau keluar dari hidup kami. Terang Tuhan bercahaya menyinari hidup kami sehingga kami berjalan dalam terang Tuhan. Biar kami hidup di dalam hidup-Mu, Tuhan, sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya, sampai dalam kekekalan di surga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya melanjutkan dari yang kemarin, bicara mengenai terang versus gelap, terang melawan kegelapan.
terang yang mengusir kegelapan, dan kegelapan dikalahkan oleh terang yang datangnya dari Tuhan. Saudara, di dalam kitab Kejadian kita telah melihat awal mula bumi yang rusak, kosong, kacau balau, chaos. Tapi ketika roh Tuhan melayang-layang, mengerami, dan firman Tuhan bekerja, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, terang itu sifatnya membangun, dan itu sesuatu yang sangat baik. Terang itu membuat proses hidup ini bisa berjalan. Tanpa terang tidak ada aktivitas. Tanpa terang tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu karena semuanya gelap. Terang itu indah. Terang itu sesuatu yang mulia. Terang itu yang selalu diharap-harapkan. Sehingga melalui terang ini setiap orang akan menikmati kehidupan. Dan terang itu adalah di dalam Tuhan sendiri. Tuhan itu terang adanya. Dan sumber terang adalah Tuhan sendiri. Sebaliknya saudara, gelap itu sifatnya merusak. Gelap itu tidak baik. Gelap itu menjadikan proses kehidupan itu terhenti. Ketika gelap, semuanya akan berhenti dari semua aktivitasnya. Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan di tengah-tengah kegelapan. Bisa-bisa kalau seandainya orang mau mengerjakannya malah bisa celaka. Karena di depan mungkin ada lubang, tidak tahu, ada jurang, tercebur. Saudara, gelap itu merupakan sesuatu yang buruk dan melambangkan keburukan. Gelap itu terjadi ketika kebutaan terjadi. Gelap itu membuat semuanya tidak bisa dimengerti. Gelap itu sesuatu yang negatif sifatnya. Saudara, ketika penciptaan langit bumi di dalam kitab Kejadian yang kemarin kita bahas, langit bumi masih gelap, maka Allah datang dengan firman-Nya agar terang bisa bercahaya dan proses kehidupan itu bisa berlangsung. Nah, zaman ini, di dunia sekarang ini, bahkan sejak jatuh dalam dosa, dunia sedang berjalan dalam kegelapan. Keadaan dunia menjadi buruk. Manusia juga menjadi buruk sifatnya. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa ujung daripada kegelapan adalah kebinasaan. Dan ujung dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan adalah kebinasaan kekal terpisah dari Allah sang terang selama-lamanya dan bersama dengan penguasa kegelapan dalam segala kepedihan, dibuang di tempat sampah neraka selama-lamanya. Karena itu saudara, dalam situasi seperti itu, sang terang yang dalam kitab Kejadian sudah dikisahkan bercahaya melingkupi bumi sehingga sesuatunya menjadi indah. Sang terang itu mau datang ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sang terang, sang firman yang mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi baik, datang ke tengah-tengah dunia. Dan di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes dikatakan pasal 1 ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tahu siapa itu. Sekitar 2000 tahun yang lalu sudah datang ke tengah-tengah dunia. Sang firman, sang terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika terang itu datang, kegelapan itu sirna. Kecuali kalau terang itu ada yang menghalang-halanginya, maka sinarnya tidak bisa memancar di dalam kegelapan. Terang itu terus bercahaya, tidak pernah tidak bercahaya.
tapi mungkin ada yang menghalangi cahayanya sehingga terang itu tidak bisa terlihat. Di dalam Yohanes 3 ayat yang 9 dikatakan, 19, bahwa ketika terang itu datang, manusia yang gelap ini harus mau menerimanya, karena kalau tidak, hukuman akan ditimpakan kepada yang tinggal di dalam kegelapan. Tapi ternyata waktu itu banyak orang yang tidak menerima terang itu, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 19 mengatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang menjadi pemimpin pada zaman Tuhan Yesus, yaitu sang terang datang ke tengah-tengah dunia, mereka menolak sang terang ini. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka menghindari terang itu. Sekalipun dengan gamblang, terang itu bercahaya, bersinar di tengah-tengah mereka dan menyinari hati mereka yang dalam kegelapan. Tapi mereka menolak terang itu. Mengapa mereka menolak terang? Ternyata pada zaman itu, para pemimpin-pemimpin merasa tersaingi oleh sang terang, yaitu Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak ingin menyaingi mereka. Mereka merasa tersaingi karena pengikut Yesus makin banyak. Padahal Tuhan Yesus juga enggak mencari pengikut secara manusia. Tidak menjadi pengikut seperti partisan politik, mengumpulkan massa, bukan. Dia datang untuk menyinari kegelapan saja, supaya yang gelap menjadi terang. Tapi banyak orang yang tidak mau ketika mereka diingatkan cara hidup yang salah, ketika mereka diingatkan cara hidup yang keliru, ketika mereka diingatkan lewat firman yang menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu pada kebenaran firman sang terang. Mereka menolak. Mereka ngerti sebenarnya bahwa yang dikatakan Yesus itu benar, apa yang disampaikan sang terang itu benar, tapi mereka menolaknya. Alasannya adalah alasan politis. Mereka tidak mau pengikutnya lalu pergi dan lalu meninggalkan Yesus. Jabatan mereka pertahankan. Mereka tidak ingin merasa dipermalukan karena ketenarannya hilang, ketenarannya berkurang karena lebih tenar Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus juga nggak cari ketenaran sebenarnya. Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengingatkan dia tidak mencari muka. Tuhan Yesus tidak mencari kehormatan manusia, enggak. Dan sudah diulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehormatan datangnya dari Bapa Surgawi, bukan pada dirinya sendiri sebagai manusia. Tapi mereka enggak mau mendengar. Mereka takut nama baiknya tersingkir. Sehingga akhirnya mereka memiliki sakit hati, ingin membinasakan Tuhan Yesus, ingin menghancurkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mengingatkan bahwa pikiran dan hati penuh kebencian itu adalah dari si kuasa kegelapan, dari si iblis. Sampai Tuhan Yesus pernah berkata, iblislah bapamu, sebab kamu ingin membunuh aku. Karena karakter membunuh dan membinasakan itu karakter iblis. Tapi mereka nggak peduli. Mereka tidak mau merespon apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada motivasi lain ketika terang bersinar dan mereka menghindar tetap dalam kegelapan. Motivasinya adalah ekonomi, karena mereka guru-guru agama. Sebagai guru agama mereka dibayar oleh pengikutnya. Kalau nggak ada pengikutnya, dari mana mereka dapatkan bayaran? Motifnya ekonomi, penghasilan tiap hari berkurang, karena muridnya juga berkurang, lari pada Tuhan Yesus. Mereka takut kehilangan harta. Ketika terang datang yang menyinari hati ini dan berkata bahwa hidup ini tidak bergantung kepada makanan maupun sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi hidup ini bergantung pada firman, dan mereka tahu sebenarnya
tapi mereka lebih memilih untuk bergantung pada kekayaan, lebih bergantung kepada penghasilan ekonominya daripada bergantung kepada firman Allah. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mengatakannya berkali-kali, manusia tidak hidup karena roti saja, tapi bisa hidup oleh perkataan Allah yang menghidupkan manusia. Mereka menyingkir dari terang, mereka menjauh dari sang terang, yaitu Tuhan Yesus. Sekalipun mereka mengerti sebenarnya, sampai akhirnya mereka menyalibkan sang terang. Tapi sang terang tidak akan kalah oleh kegelapan. Ketika mereka meluapkan kebencian dan kedengkian dan sakit hatinya, sampai mereka memukuli pribadi sang terang yang menjadi manusia ini, sang terang tetap mengasihi, sinarnya tetap bercahaya di depan mereka. Sehingga ketika disalibkan pun dia berkata dan berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terang masih bersinar di tengah kegelapan mereka, tapi mereka tetap tidak mengerti, karena hati mereka dikuasai oleh kegelapan, dan mereka memilih kegelapan daripada memilih terang yang bersinar di tengah-tengah mereka. Saudara, terang yang bersinar tidak pernah berhenti bersinar, tetapi tertutupi oleh sesuatu yang dibuat oleh hati manusia. Tertutupi karena jabatan politis, tertutupi oleh karena jabatan di masyarakat, tertutupi oleh karena nama baik, tertutupi oleh karena persoalan ekonomi, tertutupi oleh penghasilan, takut kehilangan harta, tahta, jabatan. Mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Ketika sinar itu menyinari mereka, kelihatan semua, tinggal memilih ini baik, ini buruk. Tapi banyak orang yang memilih keburukan. Saudara, dalam hidup kita juga sering seperti itu. Kita sudah banyak mengerti firman dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, ketahuilah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tahu jelas ini harus kita lakukan, jangan menghindar untuk tidak melakukannya. Karena percuma, ujungnya kebinasaan hidup kita kalau kita tidak melakukannya. Ketika kita mendengar firman untuk kasihilah musuhmu, kasihilah mereka, sekalipun orang itu menyakiti hati kita, sekalipun mengecewakan kita, doakan mereka. Jangan lalu kita menyakiti dan kita membalas mereka. Itu pun kita namanya ikut kegelapan. Tuhan berkata sinar kita harus bercahaya di tengah kegelapan. Kasihi mereka, doakan mereka, tegur sapa mereka, bantu mereka kalau kita bisa membantu orang yang memusuhi kita. Mungkin kecewanya luar biasa dalam diri ini terhadap seseorang. Sakitnya tuh di sini. Tetapi pengampunan lepaskan pengampunan. Karena itu firman Tuhan, dan jika kita mau melakukannya, oh, roh Tuhan menguasai kita, menaung kita dan mendandani kita dan memperbaharui kita, dan kelegaan luar biasa akan terjadi. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi atau apa, jangan melakukan sesuatu yang jahat, mencuri, beli nomor, buntut, macam-macam. Tetap berdoa, tetap lakukan yang terbaik. Jangan menipu sana sini untuk mendapatkan uang. Itu akan membinasakan kita karena kita berjalan dalam kegelapan. Tetaplah hidup dalam terang. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Dan ketika kita tetap di dalam kebenaran, maka terangnya akan bersinar. Dia akan memulihkan kita dan mendandani kita. Seperti langit dan bumi yang gelap awalnya diterangi oleh sinar terang Tuhan. Dan akhirnya satu persatu diperbaiki semuanya. Percayalah, Tuhan tak pernah tinggalkan kita jika kita tetap tinggal dalam kebenaran firman sang terang itu. Dan membiarkan rohnya melingkupi kita dan mengerami hidup kita. Tinggal tunggu waktunya, bersabar, berdiam diri, menyerah total kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Saudara, terakhir ingin saya sampaikan. Pernahkah Anda mungkin melakukan salah?
Tapi selalu Anda membela diri agar tidak disalahkan, karena Anda mungkin merasa malu kalau dianggap salah. Saudara, pernahkah itu terjadi? Tidak mau disalahkan dan ingin selalu dianggap benar padahal kita salah dan tidak mau mengakui. Saudara, jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat zaman dulu. Lebih baik kalau kita memang merasa salah ketika firman Tuhan menegur hati kita, akuilah. Jangan menghindar, itu akan memperburuk hidup kita di hadapan Tuhan. Akui, aku salah Tuhan, ampuni aku. Aku hidup dalam gelap, ampuni aku. Pulihkan hatiku, sinari hatiku. Aku mau berjalan dalam terang Tuhan. Dan jika kita melakukannya, maka roh Allah berkuasa atas hidup kita. Kegelapan lari dari kita, seperti firman Tuhan yang berkata, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, lari dia pasti daripadamu. Tidak usah ngusir-ngusir setan jika kita tunduk pada sang terang. Berjalan dalam terang, setan akan pergi sendiri tanpa kita usir-usir. Karena roh Allah adalah roh terang, Tuhan Yesus terang ada dalam hidup kita. Ingatlah untuk selalu berjalan dalam terang. Kita akan didandani Tuhan sedemikian rupa. Tuhan menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kiranya membuat kami terus semangat di dalam Tuhan. Untuk kami hidup dalam terang Tuhan. Meskipun mungkin kesulitan demi kesulitan kami hadapi Tuhan. Tantangan demi tantangan kami alami. Tetapi biarkan sinar Tuhan berkarya dan menerangi hati kami sedemikian rupa. Karena ketika kami berjalan dalam terang Tuhan, Engkau akan merendah hidup kami dan memperbaiki kami Tuhan. Sehingga kami dipulihkan, entah itu masalah apapun Tuhan. Akan dipulihkan oleh Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat firman-Mu. Demi nama-Mu yang kudus. Nama Tuhan Yesus sang terang itu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.